Perang kawan-kawan sudah berubah total. Bukan lagi soal jumlah pasukan dan strategi perang konvensional seperti yang kita lihat di film-film perang epik. Bukan lagi soal bedil dan senjata berat seperti tank dan pesawat tempur. Bukan juga soal robot AI yang mungkin baru akan kita lihat di film-film sci-fi masa depan. Selamat datang di Cerdas AI. Ya, Presiden Jokowi baru saja memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk membentuk Angkatan Cyber sebagai matra keempat TNI. Penasaran kenapa? Tonton video ini sampai habis untuk tahu seluk-beluk perang cyber dan bagaimana Indonesia bersiap menghadapi ancaman di dunia maya. Medan perang baru ada di dunia maya, di cyberspace. Bayangkan, perang tanpa peluru, tapi dampaknya bisa melumpuhkan seluruh negara. Inilah yang disebut cyber warfare, perang cyber, atau perang tanpa peluru. Hacker, virus, malware, ransomware, semua jadi senjata di dunia ini. Targetnya sistem pemerintahan, bank, infrastruktur penting seperti jaringan listrik dan telekomunikasi, bahkan media sosial bisa jadi sasaran empuk. Ingat kasus ransomware yang menyerang data-data penting di data center PDN, atau serangan cyber yang pernah mengganggu situs KPU dan BPJS? Itu baru sebagian kecil contoh nyata ancaman cyber attack di Indonesia. Bahkan di tingkat global, serangan seperti Stuxnet yang menyerang fasilitas nuklir Iran dan NotPetya yang melumpuhkan sistem di Ukraina menunjukkan betapa berbahayanya perang cyber ini. Ancaman cyber attack di Indonesia makin nyata dan beragam, mulai dari spionase untuk mencuri data rahasia negara, sabotase untuk melumpuhkan infrastruktur penting, propaganda untuk menyebarkan informasi palsu dan memecah belah masyarakat, serangan di DOS untuk membuat website dan layanan online lumpuh, hingga pencurian data pribadi yang bisa disalahgunakan. TNI Angkatan Cyber ini dibentuk untuk melindungi kedaulatan Indonesia di dunia maya. Mereka akan jadi pasukan khusus yang ahli di bidang teknologi dan cyber, bertugas menangkal dan melawan segala bentuk ancaman cyber attack. Tahu nggak, pembentukan Angkatan Cyber ini punya sejarah yang panjang. Sudah lama digaungkan oleh para ahli dan pejabat, didorong oleh kesadaran akan pentingnya pertahanan di dunia maya. Amerika Serikat, negara adidaya, sudah lebih dulu punya pasukan cyber yang canggih, yaitu US Cyber Command. TNI Angkatan Cyber bisa belajar banyak dari mereka tentang taktik dan strategi perang cyber, termasuk membangun infrastruktur, melatih pasukan, dan mengembangkan teknologi cyber. Siapa tahu nanti Angkatan Cyber kita bisa bikin virus yang bikin server musuh tiba-tiba muter lagu dangdut koplo. Lumayan kan buat ngisengin musuh. Yang menarik, Angkatan Cyber ini juga akan merekrut warga sipil. Jadi buat kalian yang jago coding, ngerti keamanan cyber, ethical hacking, atau punya skill IT lainnya, ada kesempatan untuk membela negara di dunia maya. Lumayan kan bisa dapat seragam keren, pengalaman berharga, dan mungkin gajinya juga lumayan. Indonesia punya banyak potensi untuk jadi negara yang kuat di bidang cyber warfare. Kita punya banyak talenta IT atau talenta IT yang hebat-hebat, industri IT yang berkembang pesat, dan jumlah programmer yang terus meningkat. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di era perang cyber ini, kita semua punya peran penting untuk menjaga kedaulatan negara di dunia maya. Kita semua adalah pejuang dan pelindung di medan perang cyber. Minimal kita harus jaga password akun media sosial kita baik-baik. Jangan pakai password 123456 ya.
Rajin update antivirus dan jangan sembarangan klik link yang mencurigakan. Jangan sampai dibobol hacker. Nah, salah satu teknologi yang akan berperan besar di cyber warfare dan angkatan cyber adalah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. AI dapat menjadi perisai tangguh dalam cyber warfare. AI mampu mendeteksi serangan cyber secara otomatis dan lebih cepat daripada manusia. AI tidak hanya bertahan, tapi juga merancang strategi pertahanan yang lebih efektif. AI dapat menganalisa data serangan sebelumnya, memprediksi serangan di masa depan, dan merencanakan tindakan pencegahan. Namun, AI juga bisa menjadi senjata berbahaya jika disalahgunakan. AI dapat mengendalikan senjata cyber untuk melumpuhkan infrastruktur musuh, menyerang sistem penting, dan bahkan memanipulasi informasi. Perkembangan AI di bidang cyber warfare adalah ibarat keris bermata dua. Penting bagi TNI Angkatan Cyber untuk tidak hanya menguasai teknologi ini, tapi juga memahami etika dan aturan penggunaannya. Pembentukan TNI Angkatan Cyber adalah langkah penting untuk menghadapi ancaman perang cyber yang semakin nyata. Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pemain kunci di dunia cyber warfare dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan pemerintah yang kuat. Dengan kerjasama antara TNI, pemerintah, dan seluruh masyarakat, kita bisa membangun pertahanan cyber yang tangguh dan melindungi kedaulatan Indonesia di dunia maya. Sekian dan terima kasih untuk menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.